Itulah saudara-saudara ya. Kebenaran di sini ada petilasan atau makom, yaitu makom Ki Buyut Ki Pinayungan saudara ya. Ini di sebelah saya ini nih ini. Ya, Ki Buyut Ki Pinayungan atau Ki Sekar Pandan. Baiklah, akan saya lanjutkan kembali saudara ya. Perjalanan tadi Ki Sekar Pandan memasuki tubuh bangkai, mengapung melayang menuju ke utara. Ya saudara ya. Singkatnya cerita, sampailah ke ujung utara saudara. Di sana ada bapak-bapak atau kakek-kakek yang sedang menjala ikan. Ya, di sebelah utara itu saudara. Ada bapak-bapak tua yaitu sedang jala ikan. Si kakek-kakek itu atau bapak-bapak itu mengetahui bahwa di sebelah selatan dengan derasnya air mengalir menuju ke beliau yang lagi menjala. Dari bangkai itu bisa dilihat oleh kakek itu, karena kakek itu bukan orang sembarangan ya saudara ya, bahwa di tubuhnya ada seorang pemuda sedang mengarungi air, derasnya air, dan butuh tempat tinggal atau ingin lagi mencari tempat tinggal atau mencari hutan yang belum dihuni sifatnya manusia saudara-saudara ya. Sehingga dihentikanlah lajunya sebujur bangkai itu oleh kakek itu, dan diberhentikan, lalu berhenti, lalu turunlah pemuda itu dengan mengucapkan terima kasih, dan ditunjukkan tempatnya adalah sebelah barat, sehingga Ki Pinayungan itu naiklah ke atas tanah yang tinggi sebelah barat. Dan tukang jala itu, bapak-bapak jala itu ternyata sesepuhnya atau Ki Panimbahan itu menyamar menjadi tukang jala ikan saudara ya. Namanya Bapak Gesang atau Bapak Tua ya saudara. Singkatnya cerita, lalu bangkai kerbau itu menembus ke bawah dalam dasar air saudara, dan muncullah ke atas langit sehingga menjalar ke arah barat. Disitulah terbentuk menjadi sungai kecil, menjadi perbatasan wilayah yang sekarang ini saudara. Dan itu adalah yang menjadi ular besar ya, hitam itu, si bangkai kerbau itu, dengan punya nama yaitu lembu begawan saudara ya. Namanya lembu begawan. Makanya sungai kecil yang menjalar dari timur ke barat itu disebut Kali Begawan saudara-saudara ya. Kita kembali kepada Ki Pinayungan. Ki Pinayungan lalu mendapatkan hutan yang belum ada penghuninya saudara. Di situ lalu bertemu dengan orang tua penjaga hutan yang bernama Ki Jagawana. Lalu dia minta izin dan diizinkan, dan sesingkat itulah keesokan harinya ia bekerja untuk menotor alas atau babat hutan itu saudara.
Ki Pinayungan dengan senang hati, dengan bangga mendapatkan sebuah tempat atau hutan yang belum ada yang penduduknya. Dengan semangatnya pertama kali berhadapan dengan makhluk-makhluk halus dulu saudara di situ, karena padat penduduk makhluk halus dan sangat kejam dan sangat ganas saudara, sehingga dengan gancangnya, dengan gesitnya, karena Ki Pinayungan adalah orang yang sakti mandraguna, sehingga makhluk halus itu berpontang-panting pada terbang ke sana kemari saudara ya, pada ketakutan sampai datang ke memimpin daripada makhluk itu. Dia langsung dihajar habis-habisan oleh Ki Pinayungan saudara. Namun sehari lamanya si makhluk itu, makhluk halus, nggak habis-habis, bahkan dihajar, dia melesat jauh dan dia datang lagi, sehingga Ki Pinayungan sadar akan pusaka yang diberikan oleh ayahandanya yang namanya pusaka cengkrong atau arit, itu arit kecil ya. Lalu dengan ucapkan bismillah, Allahu Akbar, tancapkan itu pusaka si arit itu. Konon katanya saudara-saudara, pohon yang sebesar badan kerbau itu sekali bacok, sekali tumbang, sekali sabet, sekali tumbang. Masya Allah, luar biasa pusaka itu hebatnya, konon katanya saudara ya. Sehingga makhluk-makhluk halus itu porak-poranda berkeliaran itu pada gentayangan ke sana kemari ya. Karena apa? Pohonnya pada tumbang, rumahnya dihancurkan itu. Jadi tadi sih pakai tenaga, pakai ilmu, nyatanya bisa kembali itu makhluk halus karena rumahnya belum dihancurkan. Setelah pohon-pohonnya ditumbangkan dengan pusaka yang namanya arit cengkrong itu, dia nggak kembali saudara, karena rumahnya sudah roboh, tumbang, jadi nggak ada rumahnya. Dan dia berterbangan ke arah barat, berselayar. Dia pergi ke arah barat dan tidak akan kembali. Sampai sekarang di arah baratlah para dedemit, para lelembut, para jin setan berkhayangan bermukim, namanya Selayar saudara ya. Konon katanya sampai sekarang ada namanya tanah Selayar, dan sungai kecil sebelah utaranya namanya Kali Begawan saudara, di sana ada. Dan singkatnya cerita, alhamdulillah Ki Pinayungan dapat tempat tinggal di situ, dan sampai sekarang dengan kibuyut-kibuyut lainnya ia nyambung, dan konon katanya dia mendapatkan pusaka yaitu dari orang tuanya berupa kitab dari sang bundanya, yaitu ya kitab Arab Gundul katanya ya. Dengan berpinayungan maka mereka beliau Ki Pinayungan mendapat pusaka pula, pusaka juga berwujud payung saudara ya. Dan alhamdulillah Ki Pinayungan banyak kedatangan dari putra putri, buyut-buyut yang lainnya, dan dapat dapat mengajar tentang ilmu agama kepada anak cucunya, kepada putra putri buyut-buyut lainnya. Di situ berkumpul, bahkan tiap sore belajar mengaji tentang ilmu agama, tentang kehidupan gitu saudara ya.
Ya dari banyak sekali titip-titipan konon katanya, dari buit-buit lain, putra-putri yang masih kecil, yang baru umur 10 tahun, 5 tahun, disekolahkan. Jadi kayak seperti apa ya, Ki Pinayungan itu kayak ustadz sama sekarang ya, guru agama gitu. Belajar mengaji, bahkan mengaji juga ya, artinya banyak sekali konon katanya tentang kehidupan, bahwa orang hidup itu harus begini gini gini ya. Banyak sekali, namanya Islamnya Islam kejawen katanya ya. Banyak sekali doa-doa yang kejawen ya, sehingga apa ya, ya mungkin mungkin ada juga orang-orang yang sekarang itu pakai ilmu kejawen, tapi ingat Tuhannya cuma hanya Gusti Allah. Walaupun ilmu siapa aja, tapi yang memberi, yang mengabulkan, yang mijabah itu tetap Gusti Allah, saudara ya. Jadi silakan aja, dan jangan sohudon, jangan prasangka bahwa ilmu itu hitam atau putih. Hitam putihnya ilmu adalah tergantung manusianya aja, mau pakai dengan kehitaman, dengan keputihan, terserah itu saudara ya. Ya, dan karena Ki Pinayungan mengajarkan tentang ilmu kehidupan dan kematian, artinya kematian itu ilmu buat di akhirat, di alam bakah, di alam kelanggengan saudara. Maka Ki Pinayungan mendapat gelar Ki Buyut Langgeng ya. Sekian saja saudaraku, mohon maaf bila ada tutur bahasa saya yang salah, mohon diampunannya. Saya makhluk manusia biasa, panggonane salah lan luput gitu ya. Bila mana dongeng-dongannya kurang berkenan ya mohon maaf aja saudara ya, karena ini hanya sebatas dongeng petilasan saudara ya. Dan jangan lupa mencet channel kami Jaya Pirasa, dan mencet oke bila suka, dan subscribe, karena masih banyak lagi cerita yang akan diceritakan tentang dongeng petilasan saudara. Sekian saja dongeng dari saya yang bertemakan Ki Buyut Langgeng ya. Ki Buyut Langgeng. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.